الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. Alhamdulillah, kembali kita bersama hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan ini adalah bab sabar, hadis yang ke-14. Hadis ini bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ternyata diserang oleh demam. Lalu aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau diserang demam yang begitu hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, tentu wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku memang diserang oleh demam seperti dua orang laki-laki di antara kalian diserang demam. Lalu aku berkata, ujar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah itu artinya Rasulullah digandakannya berat demam yang engkau terima itu karena engkau akan mendapatkan dua ganjaran? Nabi bersabda, tentu wahai Abdullah bin Mas'ud, bahwa dua kali lipat ganjaran yang kuterima itu karena memang demam yang kurasakan adalah melebihi dua kali lipat yang dirasakan oleh orang biasa. Lalu Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim bila dia ditimpa oleh suatu penyakit, duri bahkan lebih daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang ditimpakannya itu, dia akan menghapus dosa-dosa kesalahan orang tersebut, dan dosa-dosanya akan digugurkan sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud mengunjungi Nabi ketika beliau mengalami sakit berat. Sakit itu adalah demam. Demam Nabi sangat tinggi, dan Abdullah bin Mas'ud melihat gejala itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau menemui Rasulullah SAW dan menyentuh badan Rasulullah SAW. Dari situ diketahui kalau beliau
panasnya sangat tinggi waktu demam itu. Jadi gejala demam bisa diketahui dari panasnya ataupun dari reaksi yang dirasakan oleh yang demam saat itu. Ya, misalnya saja tubuh kelihatan mungkin menggigil dan sebagainya. Nah, begitulah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis ini, bahwa beliau tahu kalau Rasulullah SAW di saat itu sangat berat demamnya. Maka kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, pian ini demamnya sangat berat, sangat tinggi. Rasulullah SAW bersabda, memang seperti itu wahai Abdullah bin Mas'ud yang kurasakan. Sebab aku ini demamnya tidak seperti orang biasa. Aku ini demamnya itu 2 kali lipat daripada orang biasa. Begitu pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi yang lain, beliau menyebutkan asyadul bala al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Bahwa cobaan yang paling berat itu ditimpakan kepada para nabi-nabi. Kemudian orang-orang yang seumpama nabi, maksudnya derajat yang di bawahnya. Jadi semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cobaan yang semakin tinggi juga, semakin sesuai dengan kedudukannya dan sebut saja kelasnya lah begitu. Nah, orang seperti Nabi besar Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain itu kalau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak disamakan dengan orang biasa. Kenapa? Karena mereka adalah contoh bagi umat. Contoh bagi umat. Hadis ini berbicara tentang kesabaran. Tentang kesabaran. Jadi pada saat cobaan datang, orang menghadapinya dengan sabar, maka contoh kesabaran itu haruslah mulai dari seorang nabi. Kemudian sesudahnya dari kalangan ulama misalnya, kemudian dari kalangan orang-orang yang kita anggap pemimpin kita, kemudian tokoh-tokoh yang kita tokohkan dan seterusnya itu. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang jadi panutan, orang-orang yang jadi contoh dalam kehidupan. Nah, bagaimana mencontohkan kesabaran yang terbaik? Maka tentu harus diberikan cobaan yang lebih berat dari yang lainnya. Nah, sehingga disitulah kelihatan bentuk kesabaran yang terbaik di antara kesabaran-kesabaran yang mungkin juga bisa dilakukan oleh orang lain. Memang untuk memberikan contoh itu harus contohnya lebih baik daripada yang lain. Itu kalau kita ingin memberikan contoh. Kalau kita ingin memberikan contoh kepada orang tentang rendah hati kepada orang itu disebut tawadhu, maka tawadhu yang memberi contoh ini harus melebihi daripada tawadhunya orang biasa. Kalau seseorang ingin memberikan contoh tentang kedermawanan kepada orang lain, maka dia harus sering memperlihatkan kedermawanannya dan mungkin juga bisa memberikan kedermawanan yang lebih banyak ya kepada orang lain. Begitulah seterusnya ya, untuk contoh ya, contoh itu harus lebih baik. Kebiasaan sehari-hari juga kita lihat, seperti kalau orang berjualan buah, gitu lah, jualan buah itu. Kalau si tukang buah itu ingin memajang contoh, maka pasti dia akan memilih buah yang terbaik di antara buah yang dijualnya. Menjual mangga tidak mungkin contoh yang dibelah itu mangganya yang kurang baik. Pasti yang dibelah untuk dipajang itu adalah mangga yang paling baik. Menjual durian juga begitu. Apa yang bisa dibelah? Menjual semangka, mesti semangka yang paling merah, yang paling merah kelihatan lah, kan? Kalau paling manis mesti dicicipi gitu kan, paling merah misalnya. Ya begitulah kebiasaan-kebiasaan orang memberikan contoh, pasti contoh itu harus yang terbaik. Jadi kenapa kalau orang bertanya, para nabi-nabi itu mendapatkan cobaan yang berlipat ganda dibandingkan orang biasa? Karena mereka adalah contoh uswah hasanah. Jadi contoh yang
terbaik buat umatnya. Nah, begitulah Rasulullah SAW. Beliau mengalami demam yang begitu hebat. Ya, di antara hikmahnya adalah karena beliau adalah contoh bagi kita di dalam menghadapi satu cobaan dengan kesabaran yang beliau contohkan kepada kita. Kemudian juga seorang nabi atau orang-orang yang mempunyai kedudukan atau derajat yang tinggi karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan cobaan berat bukan karena mereka mempunyai dosa yang belum tentu ya, karena mereka memiliki dosa. Karena para nabi-nabi itu adalah orang-orang yang terpelihara daripada perbuatan dosa. Jadi lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk memperlihatkan derajat mereka yang sangat tinggi. Karena derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ditentukan oleh kesabaran dalam hidup. Jadi sabar itu membuat derajat seseorang akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu yang disebutkan tentang hikmah dibalik kenapa para nabi-nabi itu mendapatkan cobaan yang begitu berat, begitu hebat, melebihi daripada orang biasa. Kemudian Nabi melanjutkan, tentu saja ujar Nabi SAW, aku mengalami demam yang hebat karena kalau aku demam itu sama dengan dua orang lain yang biasa, ya, yang orang biasa yang mengalaminya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, itu apakah artinya bahwa dengan digandakannya demam yang engkau terima, itu juga akan menggandakan pahala yang kamu terima? Tentu saja, kata Rasulullah SAW. Jadi kedudukan tinggi yang diterima oleh Rasulullah SAW itu sebanding dengan cobaan yang beliau terima. Nah, ini artinya jamaah Allah bahwa semakin berat orang menerima cobaan dalam hidupnya, semakin tangguh dia menghadapinya, maka kedudukannya akan semakin tinggi. Jadi ukuran untuk derajat, karena derajat itu tingkatan. Yang namanya tingkatan itu bisa berbeda-beda, tidak mesti sama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka pada saat kita mendapatkan cobaan yang sangat hebat, yang sangat berat, tapi mampu kita menghadapinya dengan kesabaran, maka itu akan mengangkat derajat kita semakin lebih tinggi daripada cobaan-cobaan yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, Rasulullah kemudian melanjutkan, jadi Nabi SAW memberikan semacam arahan bahwa kalau seorang muslim yang mana saja, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kedudukannya, seorang muslim itu Nabi kalau dia ditimpa oleh satu penyakit, ya, lalu Nabi mencontohkan duri misalnya, atau lebih daripada itu ujian Nabi, maka musibah yang menimpanya itu tiada lain dan tidak bukan adalah melalui musibah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kesalahannya. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, yang disampaikan Nabi SAW ini adalah beliau ingin menyampaikan tentang tingkatan atau derajat yang didapatkan orang dari kesabaran yang dia perlihatkan waktu kena musibah. Kalau yang namanya musibah itu memang beda-beda, ya, beda-beda, jenisnya berbeda, kemudian macamnya juga bisa berbeda-beda. Jadi seperti apa yang ulun sampaikan tadi itu, bahwa ada yang musibah itu ringan, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang sangat besar, ada yang sangat berat, dan seterusnya itu. Nah, di sini Nabi memberikan contoh duri. Duri itu adalah musibah yang anggap saja paling kecil, ya, tertusuk duri. Itu sudah musibah karena menimbulkan ada rasa sakit. Nah, itu Nabi sudah bisa menebus dosa kesalahan asalkan dihadapi dengan sabar. Sabda Nabi ini memang tidak menyebutkan kata-kata sabar di dalamnya, tetapi maksudnya adalah dihadapi dengan sabar.
Jadi bukan karena sebab sakitnya itu yang menyebabkan orang terampuni dosanya, tetapi sabarnya itu yang menyebabkan orang terampuni dosanya. Jadi berbeda antara dua orang yang sama-sama tertusuk duri, yang satu sabar, yang satu tidak sabar. Yang sabar itulah yang diampuni dosa-dosanya, sementara yang tidak sabar itu malah bisa berdosa. Bukan terampuni, tapi malah menambah dosa yang ada dengan dosa yang lain. Nah itu artinya aja Mas Nawakullah, diampuni dosa orang hanya sekedar karena tertusuk duri, tapi dia sabar menghadapinya, dia akan dapatkan keampunan, tapi keampunannya berbeda. Tentu saja dengan keampunan yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan cobaan yang lebih besar daripada sekadar tertusuk duri. Nah, jadi memang ganjaran itu jamaah sekalian sepadan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi seseorang ketika dia menghadapinya. Itu adalah satu kaidah di dalam menilai sebuah ganjaran. Gitu kan. Ya, al-jaza'u biqadri al-masyaqqah. Jadi balasan itu adalah sesuai dengan ukuran tingkat kesulitan yang dihadapi seseorang. Jadi kesabaran itu menghadapi satu kesulitan, di mana kalau semakin besar tuntutan untuk sabar karena besarnya cobaan yang dihadapi, maka pahalanya pun, ganjarannya pun akan semakin besar. Nah, begitulah ukuran derajat tadi itu, begitulah ukuran ganjaran tadi itu, seperti yang diterima Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan hal itu. Maka seperti itu juga beliau memberikan contoh tertusuk duri, sekalipun itu sangat ringan, ya sederhana saja tertusuk duri atau tertusuk jarum misalnya pada saat menjahit itu kan tertusuk jarum, sebut seperti itu. Ya, tidak seberapa sakitnya, tetapi itu bila dihadapi dengan kesabaran, maka itu akan sudah bisa menghapus dosa-dosa. Apalagi kalau yang dihadapi itu adalah satu cobaan yang lebih berat lagi, maka semakin banyaklah dosa-dosa kesalahan kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang dimaksud dalam hadis Nabi itu adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dosa kecil. Yang kedua adalah berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa itu ada pembagiannya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa kepada manusia. Jadi yang dimaksud dihapus dosa-dosa ini tidak semua jenis dosa. Jadi dosa ini adalah dosa as-saghair, dosa-dosa kecil, dan dosa-dosa yang terkait kesalahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, adapun dosa besar itu harus diatasi dengan bertaubat. Harus diatasi dengan bertaubat. Kemudian kalau dosa kepada manusia itu harus berurusan dengan manusia. Harus berurusan dengan manusia. Nah, dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan kesabaran yang ditunjukkan orang ketika dia menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang ada hubungannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengumpamakan untuk memberikan keyakinan kepada setiap orang bahwa memang betul-betul dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengumpamakannya seperti pohon yang menggugurkan dedaunan. Di musim kita sekarang ini sudah mulai kelihatannya agak ada tanda-tanda menuju kemarau. Di jalan-jalan kita lihat itu daun-daun berserakan, berjatuhan ditiup angin. Nah, itu perumpamaan. Itu contoh yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana sebuah pohon itu dengan mudahnya melepaskan daunnya, berguguran dan berjatuhan. Seperti itulah juga dosa-dosa kita akan terlepas dan kita akan bebas dari dosa-dosa itu seperti terlepasnya dedaunan dari pohonnya. Itu yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi jamaah sekalian, bahwa sekali lagi
kita mendapatkan ganjaran dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu melalui kesabaran yang kita perlihatkan pada saat kita menghadapi musibah. Jadi ada dua keuntungan kesabaran itu. Yang pertama adalah menghapus dosa, yang kedua adalah mengangkat derajat. Menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian ya masyaallah, sebagai kesimpulan kita juga bahwa semakin besar cobaan yang kita terima, apabila kita sanggup untuk menghadapi dengan kesabaran, maka kita akan juga semakin beruntung ya mendapatkan pengampunan dan juga derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah setiap orang apalagi dalam posisi memberikan contoh ya kepada orang lain. Kalau kita di rumah tangga, contoh bagi keluarga. Kalau di masyarakat kita mungkin menjadi contoh bagi tetangga dan juga masyarakat kita di kampung. Dan begitulah seterusnya, pemimpin-pemimpin kita itu adalah panutan yang selalu kita contoh. Maka siapapun berada pada posisi itu, hendaklah dia memberikan contoh yang terbaik. Dan juga harus sadar bahwa cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada orang yang dalam posisi seperti itu akan menerima cobaan yang lebih berat daripada yang lain, dan itu sesuatu hal yang wajar sesuai dengan kedudukan dan kelasnya, kalau kita anggap sebagai itu adalah kelasnya. Lalu jamaah Allah, musibah yang kita bicarakan ini, sabar yang kita bicarakan ini adalah menyangkut tentang musibah dalam arti takdir yang menyakitkan ya. Karena sabar itu sebagaimana kita ketahui bersama ada 3 macam. Ada sabar di dalam menghadapi ketaatan, ada sabar di dalam menghadapi godaan untuk berbuat maksiat, kemudian sabar menghadapi musibah atau yang disebut juga dengan takdir yang menyakitkan. Jadi ini terlihat dari apa yang tadi disebutkan dalam hadis ini adalah bercerita tentang sakitnya Nabi SAW, dan Nabi menyebut-nyebut tentang orang terkena duri dan sebagainya. Itu apa? Itu adalah takdir yang menyakitkan. Di bulan puasa ini kita berpuasa menyatukan antara seluruh macam sabar ya, yang 3 macam itu. Ketika kita berpuasa, kata ulama, kita dituntut untuk sabar berbuat taat, kemudian kita dituntut untuk sabar menghadapi godaan ketika kita melaksanakan kewajiban puasa ini. Kemudian yang ketiga, kita dituntut sabar untuk mau menerima apapun akibat daripada berpuasa itu, seperti lapar, haus, sakit kepala, lintuhut pinang ngilo-ngilo kan, dan sebagainya lah. Nah itu takdir apa itu? Itu takdir yang menyakitkan. Jadi ketiga-tiga itu ada dalam puasa. Karena itu puasa adalah merupakan satu ibadah yang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita dilatih untuk bersabar dalam semua bentuk kesabaran. Sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menghadapi godaan-godaan nafsu, dan kemudian sabar di dalam kita mengalami ada semacam derita lah di waktu kita melaksanakan ibadah itu, yaitu sakit perut, mungkin sakit kepala, mulut tidak enak, dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya jangan salah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mendatangkan musibah kepada orang tersebut. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mengirimkan cobaan dalam hidupnya. Kata-kata ini jamaah Allah adalah kata-kata yang memberikan
kenyamanan bagi kita, sangat menghibur hati kita, akan memperkuat mental kita dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup kita ini. Hendaklah kata-kata ini selalu ada di dalam benak kita dan selalu mengiang-ngiang di telinga kita, juga mesti selalu ada terlintas di hati kita di saat-saat kita menghadapi cobaan. Apa itu? Ujar Nabi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan ini adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dua-duanya. Khairan disitulah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka Allah mengirimkan cobaan kepada orang yang dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, jadi pada saat kita kena musibah, apa yang ada di benak kita waktu itu? Sebuah keyakinan yang tertanam, Allah sedang mengirimi kita sesuatu yang membuat kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang seperti ini pikirannya dan hatinya, dia tidak akan mengeluh kalau kena musibah. Ya, bahkan orang-orang yang sangat menghayati makna hadis Nabi ini gembira. Gembira di saat datang musibah. Bahkan ada yang menunggu-nunggu dikirimi musibah. Jadi jangan heran ada orang tapi bukan mencari-cari. Jangan mencari-cari musibah. Musibah itu tidak boleh dicari-cari. Tapi ada saatnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Yang namanya menghendaki itu adalah kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Jadi kalaupun kita mencari-cari musibah, kalau Allah tidak menghendakinya, tidak kena. Sekalipun kita berusaha keras untuk menjauhi musibah, kalau Allah menghendakinya bisa kena. Ya, karena tidak kena itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ada orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dikenai musibah, itu jamaah sekolah bagi orang beriman. Ini khusus buat orang beriman lah. Itu justru adalah peluang dan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa musibah yang menimpa tubuh kita berupa penyakit, ya. Kemudian bisa melalui keluarga kita, lewat anak kita, lewat istri kita, lewat siapa kita di lingkungan keluarga kita itu, maka pastilah imbasnya juga akan kita rasakan. Anak kita kena musibah, masa kita tidak merasa kena musibah? Pastilah kita juga merasa terpukul kalau kita memiliki anak dan anak kena musibah. Coba, kalau misalnya anak sakit, apa kita bisa tenang? Tidak bisa kan? Kita akan pasti merasa direpotkan, kalau boleh dikatakan begitu. Tetapi kita jangan sampai berpikir kita merasa direpotkan. Justru ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga bisa menimpa kepada harta benda kita. Bisa menimpa melalui harta benda yang kita miliki. Musibah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengalami kerugian ataupun ya apa saja kerugiannya lah, umpamanya ya apa itu? Di apa? Ditipu orang, umpamanya itu, ditipu orang atau misalnya dompet tercacar di jalan, umpamanya lah, atau sandal bagus hilang, umpamanya begitu kan? Nah, jangan salah. Apa yang ada di benak kita pada saat itu? Wah, ini musibah. Musibah. Nah, musibah. Kita berpikir positif. Sebagian tanamkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa ada kebaikan di balik musibah yang kita alami. Ini musibah harta. Ya. Jangan pernah kita merasa menyesal, jangan kita merasa terganggu pikiran kita, hati kita, karena ada musibah yang menimpa harta kita. Karena orang beriman itu jamaah sekalian, dia akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi perumpamaannya seperti ini, kalau kita ingin membuat perbandingan.
Tadi dan hadis-hadis yang dahulu juga sudah menyebutkan bahwa kalau kita sabar menghadapi musibah, dosa kita diampuni. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran kita kalau dosa diampuni itu? Kita selamat dari siksa di akhirat. Memang yang di dunia ini kita tersiksa karena musibah itu. Tapi coba kita bandingkan, kita buat perbandingan. Ya. Mau pilih tersiksa di dunia atau tersiksa di akhirat? Kita lebih memilih terbebas siksa di akhirat daripada memilih kita terbebas siksa di dunia tetapi kita merasakan siksa di akhirat. Jadi Allah menjanjikan lewat Nabi SAW, kalau kita sabar walaupun kita merasa disiksa dengan takdir yang pahit, yang menyakitkan itu, tapi kita sabar, maka Allah berjanji akan membebaskan kita daripada siksa di akhirat. Tapi kalau kita melawan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sesal, dengan keluhan, dengan menggerutu, ya, yang menandakan semua itu kita tidak mau terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang semacam itu. Kita ingin selalu yang datang dari Allah itu menyenangkan. Nah, jamaah rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penderitaan di akhirat kalau kita melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi begitu juga kalau kita berbicara soal yang kedua tadi, karena ada kedua keuntungan utama ketika orang sabar. Pertama tadi dibebaskan dari dosa-dosa, yang kedua adalah diangkat derajat. Diangkat derajat. Kalaupun di dunia ini umpamanya kita maunya itu kita hidup senang, kan? Hidup senang. Ya, maunya kita jangan kena musibah gitu kan. Tapi apalah artinya kalau kita hidup di dunia ini senang tanpa musibah, tapi di akhirat kita tidak bisa mendapatkan kesenangan itu. Ya, tidak bisa mendapatkan kesenangan itu. Jadi jangan salah, bisa jadi orang yang sering kena musibah di dunia, tapi dia sabar menghadapinya, jauh lebih menguntungkan daripada orang yang hampir nyaris tidak pernah kena musibah atau jarang-jarang kena musibah. Ya, sekalipun dia beramal banyak, tetapi belum tentu amalnya yang seperti itu akan membuat derajatnya lebih tinggi melampaui daripada orang yang sabar. Karena orang sabar itu, jamaah rahimakumullah, pahalanya tidak ada hitungannya, begitu besarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang sabar itu akan diganjar dengan ganjaran yang tidak memiliki batasan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. Jadi ini hadis qudsi. As-shaumu li wa ana ajizi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu maknanya adalah bahwa puasa itu sebanding dengan kesabaran. Puasa tadi ulun sampaikan, di dalam kitab asal ibadah puasa kita mengumpulkan semua jenis kesabaran. Justru karena itulah puasa itu diberikan ganjaran yang sangat hebat. Karena ada makna itulah yang membuat ibadah puasa itu memiliki ganjaran yang tidak memiliki batasan. Jadi dalam riwayat yang lain itu disebutkan setiap kebaikan itu diganjar 10 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa itu tidak ada batasannya. Itu untuk menunjukkan bahwa ibadah puasa itu melebihi dan melampaui daripada ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada amal-amal yang lain. Apa yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan salah satunya di antara yang lainnya adalah karena di dalam ibadah puasa itu ada mengandung kesabaran. Kesabaran itulah yang membuat sebuah amal itu menjadi sangat hebat. Maka sabar-sabar yang kita tunjukkan itu bisa melebihi daripada amal-amal yang kita lakukan di saat kondisi kita tidak menghadapi suatu cobaan ataupun musibah. Nah, jadi jangan dipandang bahwa sabar itu sesuatu hal yang sepele. Sabar itu adalah sesuatu hal yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekali lagi hadis ini pendek saja. Nabi mengingatkan barang siapa
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah akan mengirimkan cobaan ke dalam hidupnya. Maksudnya adalah dengan kesabaran yang dia tunjukkan ketika menghadapi musibah itulah di situ kebaikan yang akan dia dapatkan. Kebaikan apa? Kebaikan dosa-dosanya diampuni. Kebaikan apa lagi? Kebaikan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang selalu ada dalam hati kita, pikiran kita, benak kita pada setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi, termasuk cobaan dalam beribadah, menunjukkan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cobaan juga kita tunjukkan kesabaran juga kita tunjukkan pada saat di lingkungan kita ada godaan-godaan kita untuk berbuat maksiat, sebagaimana kesabaran yang kita tunjukkan pada saat kita menghadapi musibah-musibah yang menimpa diri kita, harta kita, keluarga kita. Demikian permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di sini nanti insyaallah kita lanjutkan pada hadis-hadis yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. وحققنا بالتقوى والاستقامة وإذن الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.